Yeay. Dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing percaya bahwa ada hadirat Allah. Haleluya. Amin. Kita bersyukur, kita masih sehat, kita masih ada di hadapan Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita menaikkan pujian, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan di dalam pujian. Haleluya, dimanapun kita berada, saya mau menghimbau, saya mengajak kita, mau bangkit berdiri, mau bersorak-sorai, bertepuk tangan di rumah masing-masing, dipersilakan. Mau duduk aja juga yang tidak mampu untuk berdiri, silahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang dekat di dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami umat-Mu berkumpul di tempat ini, di gereja ini, dan juga di Zoom, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, kami ada dimanapun. Tuhan, Engkau juga hadir di sana. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bilang Tuhan Allah kita bertata di dalam pujian. Amin. Tuhankulah yang terlebih besar. Mari Bapak Ibu, kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman, Tuhanku terlebih besar. amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
apa yang kami rasakan. Allah yang setia, Allah yang berkuasa. Karena kasih-Mu lah ya Tuhan, karena darah-Mu lah ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari sekalian, kita mau mengangkat hati kita lebih dalam lagi buat Tuhan. Kita mau bilang, dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar di dalam kehidupan ini Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, Kau diangkat jadi
menyelamatkan kami. Itulah sebabnya kami ada di hadapan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Untuk beribadah memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan acara ibadah kami pada saat ini terus kami serahkan dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Oke. Alright. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kiranya semua saudara sidang jemaat Allah di Raja Wali senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya mendapat kehormatan dari Ibu Gembala Sidang, Ibu Milka, untuk sharing firman Tuhan di ibadah Zoom ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Milka yang sudah mempercayakan kepada saya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingat bahwa ini kedua kalinya ya saya diundang oleh Ibu Milka. Ini kali kedua. Di mana tahun yang saya masih ingat waktu itu bulan Februari ya tahun 2020. Di mana Ibu Milka mengundang saya. Saya ingat sekali waktu itu Ibu Milka sedang sakit ya. 8 Maret, Bu. 8 Maret. 8 Maret ya. 8 Oh ya, Maret bukan Februari. Ya, lalu sekitar seminggu kemudian saya berangkat ke Australia. Sampai sekarang saya masih ada di Australia, ibu-ibu, bapak-bapak. Masih nyangkut di Australia seperti layangan di tiang listrik. Belum bisa pulang karena masih takut. Nanti kalau semua orang-orang Jakarta, orang-orang di Indonesia sudah divaksin, saya akan balik untuk bertemu dengan semua teman-teman karena saya juga sudah sudah kangen berat ya. Dan pokoknya saya berharap semua sudah disuntik vaksin ya, baru saya berani pulang. Saudara-saudara semua, jemaat Ibu Milka sudah semua disuntik ini? Sudah? Coba tangannya diangkat. Sudah diangkat, sudah disuntik semua ya, vaksin ya? Bagus. Bagus. Saya berharap semua juga jemaat di jemaat GSCA di semua gereja-gereja di GSCA baik di ibu kota maupun di daerah-daerah semua sudah disuntik ya. Kita memang harus melindungi diri kita juga dan juga melindungi orang lain ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan ini disampaikan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan Engkau mengumpulkan kami dalam ibadah Zoom di gereja Sidang Jemaat Allah cabang Raja Wali. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom ini Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur yang sangat terkenal ya, dan juga menjadi salah satu favorit saya di dalam kitab Mazmur ayat 23 ya. Dan firman Tuhan di dalam ayat 23 ini saya akan beri judul Jangan Takut Saat Berada di Lembah Kekelaman.
Saya akan membacakannya ya, Bapak Ibu Saudara, dan karena di Zoom tidak bisa baca bersama-sama, biar saya yang membacakannya ya. Ibu, Bapak-Bapak boleh mendengarkannya, dan saya akan bacakan Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 23 dari 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan tentunya yang melakukannya. Ya, Mazmur 23 ayat 4 ini saya ulang lagi ya. Dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah merupakan tulisan Daud yang telah ditulisnya kurang lebih 1000 tahun sebelum Kristus. Ya. Di dalam Mazmur ini, dalam Mazmur 23 ini, penulis melukiskan tentang kebaikan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik. Gembala yang selalu berusaha ya agar domba-dombanya mengalami kenyamanan dan keamanan, ya bahkan kelimpahan. Penulis juga sudah memiliki pengalaman di dalam mengembalakan domba-dombanya. Pada zaman dahulu, seorang gembala membawa domba-dombanya, ya, mendaki, naik, turun gunung, ya, turun ke lembah sampai ke lembah yang kelam. Itu sebabnya oleh pengalamannya ia bisa menuliskan, ya, lembah yang kelam. Saudaraku, sangatlah mudah untuk memahami ya kebaikan Tuhan di saat Tuhan memberkati kita. Juga sangatlah mudah memahami kebaikan Tuhan ya ketika Tuhan menuntun kita dalam ketenangan, semua dalam keadaan-keadaan baik. Namun sebaliknya tidaklah begitu mudah Bapak Ibu Saudara untuk memahami kebaikan Tuhan saat kita berada di dalam lembah kekelaman. Ya enggak mudah ya untuk memahaminya ya. Dan berjalan melalui lembah yang gelap ya kerap kali membuat kita itu merasa bahwa Tuhan itu sepertinya jauh dari kita. Ya, setiap hari kita berdoa berjam-jam. Ya, sepertinya Tuhan diam 1000 bahasa. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menuntun kita ya ke tempat yang lebih aman, sampai ke sisi yang sangat baik dan sangat luar biasa. Sangat mudah juga untuk memuji Tuhan ketika kita berada di gunung yang tinggi dan indah sekali. Suara kita bisa melengking memuji Tuhan, ya. Tapi berbeda rasanya ketika kita di dalam lembah kekelaman. Suara kita begitu datar banget, ya. Kita bisa menyanyinya tuh
benar-benar datar seperti HP yang lowbat gitu ya. Seperti lagu kalau lain ditolong saya juga, itu suaranya datar banget tuh ya. Itu memang itu dalam keadaan benar-benar di lembah kekelaman sambil air matanya mengambil air mata kita mengalir ya. Jadi suaranya datar di saat keadaan kita di dalam lembah kekelaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, tulisan Daud ini memberi teladan kepada kita untuk kiranya dapat berkata seperti Daud berkata, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Aku tidak takut bahaya. Begitu kata pemazmur. Di saat pemazmur di dalam lembah kekelaman. Mengapa Daud begitu yakin ya dia dapat berkata seperti itu? Kalau kita membaca nas ini dengan seksama, Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada tiga hal yang membuat pemazmur dapat berkata, aku tidak takut. Ya, mari kita lihat bagian pertama. Perhatikan bahwa Tuhan, ya, perhatikan bahwa Tuhan itu mengizinkan pemazmur berada di dalam lembah kekelaman. Ya, Tuhan mengizinkannya untuk berada di dalam lembah kekelaman. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit, ya, ada waktunya. Saudara, penting sekali kita pahami di sini bahwa perjalanan hidup ini banyak hal yang kita alami, bukan? Ya, ada saatnya kita dibawa oleh Tuhan ke rumput yang hijau. Ya, ke air yang tenang, ya, di dalam kandang yang begitu nyaman. Tapi lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa di sini gembala itu mengizinkan, bahkan menyertai saat domba itu harus melewati lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, lembah itu adalah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Lembah terjadi karena proses geologis pada wilayah yang tertentu di mana permukaan tanah yang merata. Di dalam Alkitab, lembah kekelaman adalah suatu lembah yang berkelok-kelok tanpa dapat melihat apa yang sedang terjadi atau apa yang akan menghadangnya di depan di tikungan berikutnya. Ya. Nah, rasanya kita hampir 2 tahun lebih ya di dalam situasi yang dapat membuat kita takut, cemas, khawatir, stres, dan lain sebagainya. Misalnya ketiadaan pekerjaan, ya, usaha yang memburuk, nggak ada penghasilan karena akibat pandemi yang kapan berakhir ujungnya kita nggak tahu ya. Belum lagi kesehatan yang menurun buat yang lansia seperti saya, mungkin kesehatan makin lama semakin menurun, ya. Lalu juga keadaan yang dibatasi oleh ruang gerak kita. Dan hari-hari ini memang tidak mudah untuk mendaki. Sulit, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus berhati-hati supaya kita tidak terjatuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa masa-masa sukar ini tidak hanya dialami oleh orang yang berkelimpahan.
Bahkan orang yang berkekurangan pun mengalaminya, bukan? Orang yang baik pun, orang yang jahat pun juga mengalami kesusahan dan penderitaan. Saudara, saya mau katakan, itulah hidup manusia. Itulah hakikat manusia. Selama manusia itu masih hidup, masih bernapas, manusia tidak akan lepas dari kesusahan dan penderitaan. Tentu kita ingat Ayub, ya. Ayub seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang ayah yang baik, ya, seorang suami yang baik pula. Bagaimana Ayub itu harus melewati hari-hari yang begitu kelam di dalam hidupnya. Sekian lama si Ayub ini harus isoman karena sakitnya yang diderita yang begitu parah. Beratnya hidup yang harus dia lalui, ya, teman-temannya menjauhinya, semua teman-temannya menjauhinya, memfitnahnya, bahkan istrinya sebagai istri yang orang yang paling dekat dengan dia, orang istilahnya belahan jiwanya, juga menyumpahinya. Sangat berat hari-hari yang dialami Ayub pada waktu itu. Saya rasa tidak ada manusia yang seperti dia begitu menderitanya di dunia ini. Ya. Begitu berat penderitaan yang Ayub rasakan. Namun, Bapak Ibu Saudara, Ayub dengan penuh keterangan dia bisa melewatinya. Luar biasa. Ayub mengenal Tuhannya sebagai penebus yang hidup. Kita bisa lihat di dalam Ayub 19 ayat 5. Ya. Dia mengatakan sebagai Tuhannya sebagai penebus yang hidup. Pada saat Ayub mengira bahwa semua penderitaannya yang ia alami karena ketidakadilan Tuhan. Namun, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, dia menunjukkan imannya dan berkata, Tuhan penebusku hidup. Kita sudah puluhan tahun ya hidup. Benar? Bukankah kita juga sudah menikmati indahnya padang rumput yang hijau? Kita bisa pergi kemana-mana ya dengan bebasnya. Bisa bolak-balik ke mall, ke Mangga 2, beli ini beli itu yang nggak perlu dibeli kita beli. Ya. Ngeborong semua ibu-ibu tuh sering kali ya ke Mangga 2, sama seperti saya juga. Sering kali ya. Waktu itu masih ada kebebasan untuk bisa bergerak kemana-mana. Ya. Belum lagi ke mall. Bisa 3 kali sehari bolak-balik ke mall. Persis deh kayak makan obat. Makan di restoran di sana sini. Mau ke Bali tinggal telepon. Mau ke Manado tinggal telepon travel agent. Mau ke Amerika pun bisa tinggal telepon, ya. Sekarang punya duit nggak bisa kemana-mana kan? Semua itu mengalami. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemik ini, saya mau bertanya kepada kita semua, apakah kita ini sedang berada di dalam lembah kekelaman? Mari kita memegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita dan Tuhan mengizinkan waktu pandemik ini kita alami. Lembah kekelaman, bayang-bayang maut yang menakutkan itu jangan sampai terus memuncul di pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Apalagi tentang situasi bahaya yang menakutkan, ya. Aduh, gimana nanti? Aduh, tetangga saya innalillahi. Saudara saya meninggal.
teman dekat saya gone without saying goodbye. Beberapa pendeta yang saya kenal, RIP, rest and peace. Dan apakah saya akan menjadi korban berikutnya? Itu sekali, menakutkan sekali. Banyak sekali kecemasan, kekhawatiran yang menguasai kita, bukan ya ibu-ibu, bapak-bapak? Masa pandemik ini sangat mengkhawatirkan. Nah, mari kita ingat Mazmur 84 ayat 7. Dikatakan di dalam lembah baka, lembah kekelaman dapat berubah menjadi tempat kesukaan. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan yang sering sekali kita baca. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lembah kekelaman memang tidak baik. Tetapi Tuhan selalu baik. Ada amin? Lembah kekelaman memang enggak baik. Tetapi Tuhan selalu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Daud begitu percaya, begitu yakin, dan bisa berkata, aku tidak takut bahaya saat dia berada di dalam lembah kekelaman. Sebab Daud tahu bahwa Tuhan melindunginya dari mara bahaya. Saudara, pada bagian pertama Tuhan mengizinkan waktu lembah kekelaman itu kita alami. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa lembah kekelaman ini Tuhan menuntun kita untuk melewatinya adalah bentuk perlindungan Tuhan yang sangat ajaib. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 3, Daud berkata kepada Yonatan bahwa hanya satu langkah jaraknya dia dengan maut. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Meski Tuhan harus membawa kita melalui lembah yang begitu gelap. Karena mungkin saja ya ibu-ibu, bapak-bapak, di luar sana ada binatang-binatang buas yang siap menerkam. Ada hujan badai yang menghanyutkan kita akan datang. Tuhan Maha Pengasih menyembunyikan kita di dalam lembah yang gelap agar kita terlindung dari musuh dan malapetaka. Kita mungkin seperti anak ayam yang tidak suka berada di bawah kepak, naungan kepak sayapnya yang pengap dan gelap. Ya. Lebih suka berkeliaran sesuka hati. Induk ayam itu tahu saat hujan badai akan datang. Demikian juga biarlah di saat lembah kekelaman ini kita akan berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sedang melindungi kita dari kejahatan dan malapetaka. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sedang berada dalam lindungan Tuhan. Ingat, Amin. kan baik-baik. Ada amin? Kita ini sedang berada di dalam lindungan Tuhan. Dan itu memang selalu menjadi kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu rindu untuk melindungi anak-anaknya. Mazmur 27 ayat 5 dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sesaat kita dalam persembunyiannya, selalu
Dia selalu menyembunyikan kita. Tuhan juga akan mengangkat kita di atas gunung batu. Nah, itu berarti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yang terakhir, bagian terakhir Bapak Ibu Saudara. Mengapa Daud tidak takut bahaya saat di dalam lembah kekelaman? Karena Daud mempercayai penyertaan Tuhan. Masih ingat yang pertama, mengapa Daud dapat melewati lembah kekelaman? Yang pertama, Pak, Ibu, Bapak, Saudara masih ingat? Halo? Tuhan mengizinkan lembah kekelaman, Daud dalam lembah kekelaman. Amin. Yang kedua, Tuhan melindungi dan menuntun kita, menjagai kita. menyertai. Ya, pinter. Semua pada menyimak ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, mengapa Daud tidak takut bahaya saat dalam lembah kekelaman? Karena Daud mempercayai penyertaan Tuhan. Daud tidak pernah merisaukan lembah yang gelap itu. Karena Daud mempercayai bahwa ia tidak sendiri. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ya. Tongkat gembala itu ya ibu-ibu terbuat dari potongan kayu ek yang sangat kuat ya. Dan ujungnya itu ada ditancapkan potongan logam tajam ke dalamnya. Demikian yakinnya ya Daud. Dan tongkat itu ya digunakan untuk mempertahankan kawanan domba yang mau menyerang, yang kawanan-kawanan serigala yang mau menyerang domba-dombanya Daud. Ya. Demikian yakinnya Daud ya akan kekuatan tongkat itu. Ya. Biarlah kita juga menambahkan keyakinan kita bahwa tongkat yang berbicara itu adalah kuasa Tuhan. Tentang kuasa Tuhan. Kuasa nama Yesus dapat menghancurkan segala musuh yang datang menyerang hidup kita. Yesus yang disebut Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya bahwa ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Begitu pula Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya, dia juga merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun banyak sekali mengalami penderitaan demi penderitaan, bahkan sepanjang hari, ya, sepanjang hari seperti domba yang akan tersembelih. Tetapi penyertaan Tuhan lewat kasih-Nya ya, sangat dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan dia boleh berkata, dia lebih daripada pemenang. Mengapa banyak anak-anak Tuhan dalam menghadapi persoalan ya kalah, dalam menghadapi percobaan kalah, selalu kalah di dalam menghadapi persoalan dan percobaan. Kenapa? Karena kurang percaya mereka kepada penyertaan Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu jangan takut. Ya. Saat mendengar suara singa yang mengaum di dalam lembah kekelaman, tapi mari kita berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saat ini mungkin ada di antara kita sedang berada di dalam lembah kekurangan. Mari
kita katakan, aku tidak khawatir. Sebab Tuhan adalah Jehovah Jireh. Allah kita yang mencukupi. Jika ada yang sedang berada di dalam kesakitan, katakanlah, aku tidak khawatir. Yesus penyembuhku. Allah Jehovah Rafa. Pandang Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang sekalian. Bukan pada derasnya gelombang-gelombang pencobaan. Tapi berusahalah menggapai tangan Tuhan yang terulur menyelamatkan kita semua. Tuhan pasti sanggup. Dia sanggup menyelamatkan kita. Dan dari derasnya badai dan arus gelombang, Tuhan sanggup membawa kita selamat naik ke perahu. Bahkan dia sanggup membuat angin badai menjadi reda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, berserulah kepada Tuhan. Peganglah tangannya. Jangan lepaskan. Kiranya demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin, amin. Sorry, Luar ini biasa ya. ada masalah Firman nih. Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tuhan mengizinkan ya. Kita ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Itu sebabnya jangan takut ya. Daud sebagai gembala dia tahu ya bahwa gembala itu seperti apa dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, kita mau terus berpegang kepadanya apapun situasi kehidupan kita saat ini. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus berharap, terus percaya. Terima kasih buat Ibu Dia yang sudah menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Ya, silakan tim pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui firman, melalui pujian penyembahan. Sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan info gereja sepekan. Kegiatan sepekan melalui Zoom. Sekolah minggu pagi ini pukul 10.30 atau setengah 11. Kemudian doa bersama setiap Senin pukul 7 malam. Kaum wanita Rabu 1, 3, dan 5 pukul 7 malam. KKA dikoordinir oleh PKS masing-masing. Perjamuan kudus setiap minggu pertama setiap bulan. Persembahan boleh ditransfer ke rekening gereja BCA 5890134701 atas nama GSCA Batu Tulis Rajawali. Info lainnya ada di grup WhatsApp gereja. Demikian info gereja. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita naikkan pujian yang mengatakan kepada Tuhan, How great is your God. How great is our God.
Tuhan, dan untuk selama-lamanya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami telah Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami telah beribadah kepadamu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Jauh dari kesempurnaan ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang menilik setiap hati kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Kami berusaha melakukan yang terbaik Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap kehidupan kami masing-masing. Ampuni setiap kegagalan kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan percaya bahwa perlindungan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan ini. Tuhan terima kasih buat hamba-Mu, Pendeta Dia, dan juga para pemain musik, Komando Sound System, WL Singer, bahkan Ibu Gembala yang bersama dengan kami. Bahkan kami semua Tuhan, yang beribadah di Zoom pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya berkat Allah datang menyertai kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sepakat berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, khususnya di GSA Batu Tulis Raja Wali, dan mungkin juga bagi kami yang akan menonton saat-saat di mana Tuhan YouTube kami, channel kami ini didengar oleh orang. Apabila mereka dalam kesesakan, Tuhan pimpin mereka kembali. Apabila mereka Tuhan di dalam badai, Engkau juga Allah yang menopang kehidupan mereka. Badai kehidupan, kekurangan, Engkau Allah yang mencukupi. Badai kehidupan di dalam keluarga mereka, Tuhan Engkau Allah yang memberikan keharmonisan di dalam setiap keluarga. Badai kehidupan, sakit penyakit, kami juga percaya bilur Yesus yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Sembuhkanlah bangsa kami Indonesia ini. Seluruh dunia disembuhkan oleh kuat kuasa darah Yesus. Kami patahkan segala siasat kegelapan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang tidak kami dapat lihat secara mata kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali seluruh bumi, terlebih-lebih bangsa kami dan juga seluruh dunia Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan mukjizat dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Ini anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat mereka yang terpapar COVID atau masih sakit lainnya. Bagi mereka kami berdoa. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Tangan yang penuh belas kasihan, menjamah dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus. Orang-orang yang berpengharapan kepada Engkau, orang-orang yang percaya kepada Engkau, nyatakanlah kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengecap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mungkin sebentar akan berpisah satu dengan yang lain di ibadah Zoom ini. Tetapi berkat yang sama, penyertaan Tuhan yang sama akan menyertai kami senantiasa. Kami berdoa buat setiap kegiatan sepekan yang akan kami laksanakan. Ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang diminati setiap umat Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa yang rindu akan Engkau. Dan kami juga berdoa, kiranya ibadah-ibadah yang kami lakukan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai dengan ibadah ini. Dan kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita. Nanti Ibu Gembala berdoa berkat. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan. Shalom, terima kasih.